Sobat petani muda, selamat datang di Bimbingan Teknis Regenerasi Petani. Mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi pada sobat tani semua atas dedikasi mau menjadi petani muda. Pada kesempatan ini, saya Edi Kusmana akan berbagi materi tentang persiapan benih dalam budidaya tanaman padi. Sobat petani muda, kalian siap? Tentunya dengan satu tujuan yang ingin dicapai. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan peserta memahami kegiatan persiapan benih dalam budidaya tanaman padi yang dimulai dari mengenal varietas dan benih padi sawah, melakukan seleksi dan pelakuan benih, serta cara menyemaikan benih padi. Sobat petani muda, penyiapan benih yang baik dan benar mampu memberikan kontribusi pada peningkatan produksi sebesar kurang lebih 60 hingga 60% jika dikombinasikan dengan teknologi lainnya seperti dengan melakukan pemupukan dan pengendalian organisasi pengganggu tumbuhan. Oleh karena itu, mengawali proses penyiapan benih, kita mulai dengan pemahaman terhadap apa itu varietas dan apa itu benih. Varietas adalah merupakan kelompok tanaman yang memiliki sifat unggul tertentu yang membedakan dari varietas lainnya seperti ketahanan terhadap hama, kemudian kemampuan tumbuh di lingkungan tertentu. Supaya tanaman padi berproduksi tinggi, pilihlah jenis varietas padi yang unggul, adaptif lingkungan, spesifik lokasi, tahan terhadap OPT utama, dan sesuai anjuran. Sobat petani muda, berbicara varietas unggul padi dibedakan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, ada yang dikatakan PUB. Apa itu PUB? PUB singkatan dari varietas unggul baru, yaitu varietas padi yang memiliki karakter dengan jumlah anakan lebih dari 20 tunas per rumpun. Jumlah butir gabah kurang lebih 150 butir per malai, masa panen 100 hingga 135 hari. Contohnya adalah Ciherang, Cisadane, dan Inpari 11, 12, dan 13. Sementara kelompok kedua ada yang dikatakan PUTB, yaitu varietas unggul tipe baru. Apa itu? Adalah varietas padi yang memiliki karakter sebagai berikut. Jumlah anakan lebih kecil 20 tunas per rumpun, namun jumlah bulir gabah 250 butir per malai. Contohnya Cimalati, Gilirang, dan Fatmawati. Yang ketiga, varietas unggul hibrida atau FUH, yaitu varietas hasil persilangan yang terbentuk generasi F1 dengan ciri karakter berproduksi lebih tinggi 15 hingga 20% dibanding jenis inbrida. Contohnya adalah Rokan, Maro, Intani, dan Hipa. Sobat petani muda, hal berikut mari kita pahami apa itu benih. Benih adalah bagian tanaman yang digunakan untuk mengembangbiakan tanaman itu sendiri. Benih yang harus disiapkan adalah benih yang unggul dan bermutu. Apa itu benih unggul dan bermutu? Benih unggul bermutu dapat dikatakan sebagai benih yang baik dan benar. Benih yang baik secara fisik, secara fisiologis, dan secara genetika, yaitu benih yang memiliki berat jenis tinggi, daya tambah dan vigor yang tinggi, mampu memberikan pertumbuhan cepat dan seragam. Sementara benih lainnya atau ciri lainnya adalah benih murni, bernas, bersih, sehat, dan benih berlabel untuk konsumsi diambil dari sumber benih berlabel biru. Untuk memperoleh benih yang kriteria tersebut, hendaklah melakukan atau memberikan perlakuan terhadap benih sebelum disemaikan. Terdapat 3 perlakuan terhadap benih. 1 adalah melakukan pematahan dormansi, kedua adalah pemilahan atau seleksi benih, dan yang ketiga melakukan seed treatment. Pematahan dormansi. Apa itu dormansi? Dormansi adalah suatu kondisi benih hidup
tetapi tidak dapat berkecambah. Biasanya terjadi pada benih yang baru dipanen. Supaya cepat benih berkecambah jika akan disemaikan, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, benih dipanaskan dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 2 hari, dilanjutkan dengan perendaman dalam air selama 2 hari. Yang kedua, benih direndam dalam larutan KNO3 atau pupuk KNO3 30 gram per 1 liter air selama 2 hari. Adapun untuk memperoleh benih yang bernas, dilakukan pemilahan atau kegiatan seleksi benih dengan cara bisa menggunakan air bersih, yang kedua menggunakan larutan air garam dapur. Seleksi benih dengan air bersih, benih cukup dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air dengan volume air 2 kali dari volume benih. Sedangkan seleksi benih dengan menggunakan larutan air garam dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Buat larutan air dengan garam 250 hingga 300 gram per 1 liter air atau 225 gram ZA dalam 1 liter air. Kemudian, masukkan telur ayam mentah dalam larutan tersebut untuk mengetahui berat jenis air yang disyaratkan. Bila telur mengapung atau terbaring mengapung, berarti air tersebut sudah mempunyai berat jenis air lebih tinggi, yaitu di angka 1,13. Kemudian, masukkan benih ke dalam larutan tersebut. Benih yang terapung menunjukkan benih hampa dan yang tenggelam menunjukkan benih bernas. Ambil benih yang bernas, kemudian cuci dengan air bersih hingga tidak terasa asin lagi. Kemudian benih siap direndam dan diperam. Memberi perlindungan awal terhadap benih agar pertanaman di persemaian terhindar dari serangan OPT, lakukan seed treatment. Untuk mencegah penggerik batang, benih direndam selama 1 hari, kemudian ditiriskan. Campurkan benih dengan Legend 50 SC, yaitu bahan aktif fipronil, sejumlah 12,5 cc untuk 1 gram benih sebelum diperam. Yang kedua, untuk mencegah hama kresek, benih direndam selama 1 jam dengan larutan Paenibacillus polymyxa sejumlah 10 ml per 1 liter air. Sobat petani muda, kegiatan selanjutnya adalah menyemaikan benih. Penyamaan benih merupakan proses penyiapan bibit tanaman baru sebelum ditanam pada lahan penanaman. Ada 2 cara menyamaikan benih. 1 secara basah, yang kedua secara kering. Sebelum melakukan penyemaian, tentukan terlebih dahulu tentang kebutuhan benihnya. Kebutuhan benih ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1. Luas lahan yang akan ditanami. Yang kedua, sistem tanam yang digunakan, apakah itu sistem tegel atau legowo. Kemudian jarak tanam yang digunakan. 4. Jumlah tanaman per rumpun. Kemudian berat benih per 1000 butir gabah. Lalu daya kecambah dan jumlah benih atau cadangan. Kebutuhan benih secara umum berkisar antara 25 hingga 30 gram per hektar. Bagaimana cara membuat persemaian tersebut? Ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, siapkan tempat persemaian. Pilihlah lokasi yang terbaik, yaitu Jakarta, mudah untuk mengairi dan membuang air. Kemudian, tidak ternaungi dan jauh dari lampu untuk menghindari dari gangguan hama. Kemudian, luas persemaian kurang lebih 4% atau 1/25 dari luas pertanaman yang akan ditanami. Kemudian ukuran lebar 1 hingga 1,2 meter dan panjang disesuaikan dengan petakan, biasanya berkisar antara 10 hingga 20 meter. Olah tanah hingga melumpur. Kemudian berikan pupuk kandang atau bokasi sebanyak 2 kg per meter persegi agar tanah subur dan agar mudah dalam pencabutan benih. Kemudian benih direndam selama 24 jam, lalu benih ditiriskan dan lakukan pelakuan benih
terutama untuk daerah-daerah yang sering mendapat serangan hama penggerik batang, keresek, atau keong emas. Selanjutnya, lakukan pemeraman selama 48 jam hingga tumbuh tunas kecil. Sebarlah benih yang telah direndam dan diperam tersebut di atas bedengan secara merata dengan tingkat kerapatan 60 gram benih atau 1 genggam per 1 meter persegi. Untuk memperoleh benih yang baik, berikan pupuk urea 10 hingga 20 gram per meter persegi pada 5 atau 7 hari setelah sebar. Benih siap digunakan atau dipindah ke area sawah pada 10 hingga 15 hari setelah sebar. Sobat petani muda, langkah yang telah dijelaskan tadi adalah membuat persemian secara basah. Nah, selanjutnya, untuk persemian secara kering, ikuti penjelasan sebagai berikut. Campurkan tanah, kompos dan abu dengan perbandingan 70%, 20 hingga 25%, dan 5 hingga 10%. Kemudian, masukkan campuran pada tempat secara merata. Taburkan benih secara merata dengan kerapatan 60 gram per meter persegi dan kebutuhan benih cukup 5-7 kg per hektar. Kemudian lakukan penyiraman. Benih siap dipindah pada 7 hingga 10 hari setelah sebar. Sobat petani muda, melalui persemaian yang benar, benih padi yang tumbuh akan memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap serangan OPT, serta mampu menghasilkan panen yang melimpah. Sebagai calon petani, memperhatikan setiap detil dari proses persemaian ini sangat penting untuk memastikan hasil budidaya yang optimal. Sobat petani muda, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Penjelasan tentang persemaian benih yang menjadi fondasi dalam proses budidaya tanaman padi sawah. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.